Udara senja di Sukoharjo masih terasa hangat saat Wulan melangkah memasuki warung pecel lele milik Mbah Karto. Aroma khas lele goreng bercampur rempah-rempah langsung menyergap indera penciumannya, menggugah selera meskipun perutnya belum terlalu lapar. Ini hari pertamanya bekerja di warung yang terkenal seantero kota itu. Sebuah kesempatan emas yang berhasil ia raih setelah berjuang keras mencari pekerjaan. Wulan, gadis berusia 19 tahun, dengan wajah polos dan senyum ramah, berharap dapat membantu keluarganya yang hidup pas-pasan. Warung Mbah Karto jauh lebih besar dan ramai daripada yang ia bayangkan. Bangunan setengah permanen itu penuh sesak dengan meja dan kursi. Hampir semua terisi oleh pelanggan yang tampak lahap menyantap hidangan andalan warung tersebut. Suasana riuh rendah percakapan pelanggan bercampur dengan suara gemerisik sendok garpu dan aroma lezat pecel lele memenuhi ruangan. Wulan merasa sedikit gugup, namun semangatnya tetap membara. Mbah Karto, sang pemilik warung, tampak sebagai sosok yang misterius. Usianya tampak jauh di atas 60 tahun. Dengan tubuh kurus namun tegap, wajahnya yang keriput menyimpan riwayat panjang kehidupan. Mata tajamnya mengamati setiap sudut warung dengan tatapan yang sulit diartikan. Ia mengenakan pakaian serba hitam, dari baju koko hingga celana panjangnya, seolah-olah selalu berduka. Senyumnya jarang terlihat, hanya sesekali bibirnya tertarik, membentuk garis tipis yang lebih mirip dengan toleransi daripada keramahan. Wulan diperkenalkan kepada beberapa karyawan lainnya. Bu Sri, seorang perempuan parubaya yang ramah dan berpengalaman, dan Joko, seorang pemuda yang terlihat pendiam dan sedikit pemalu. Bu Sri dengan sabar menjelaskan tugas-tugas Wulan, dari menyiapkan meja dan kursi hingga membantu melayani pelanggan. Joko hanya mengangguk sesekali. Matanya tetap tertuju pada aktivitas di warung. Sepanjang malam, Wulan bekerja keras. Ia melayani pelanggan dengan ramah, mencuci piring dengan cekatan, dan membantu Bu Sri menyiapkan bahan-bahan. Ia kagum dengan kecepatan dan efisiensi Bu Sri dalam mengelola warung yang begitu ramai. Meskipun lelah, Wulan merasa senang. Ia berhasil melewati hari pertamanya dengan baik. Namun, suasana di warung tersebut terasa berbeda. Ada sesuatu yang ganjil yang tidak dapat dijelaskan Wulan. Meskipun ramai dan meriah, terdapat aura misterius yang menyelimuti setiap sudut ruangan. Wulan beberapa kali merasakan bulu kuduknya berdiri tanpa sebab. Ia sesekali melihat bayangan hitam berkelebat di sudut mata. Namun ketika ia mencoba melihat lebih jelas, bayangan tersebut telah menghilang. Saat warung mulai sepi, menjelang tengah malam, Wulan memberanikan diri bertanya kepada Bu Sri tentang Mbah Karto. Bu Sri tampak ragu-ragu, namun akhirnya ia menceritakan sedikit tentang pemilik warung tersebut. Mbah Karto orangnya memang pendiam, Mbak, kata Bu Sri pelan. Tapi beliau baik kok, asal kita tidak macam-macam. Wulan mengerutkan kening. Macam-macam gimana, Bu? Bu Sri menghela napas panjang. Dulu, Mbak, warung ini kecil dan sepi. Tapi tiba-tiba Mbah Karto jadi kaya raya. Banyak yang bilang beliau melakukan pesugihan. Wulan tertegun. Ia belum pernah mendengar cerita seperti itu sebelumnya. Namun, suasana misterius di warung tersebut, campuran aroma sedap dengan aura yang ganjil, membuatnya sedikit percaya pada cerita Bu Sri. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Mbah Karto. Sesuatu yang jauh lebih gelap daripada sekedar resep rahasia pecel lele yang lezat. Perasaan tidak enak mulai muncul di hatinya. Hari pertamanya bekerja di warung pecel lele, Mbah Karto ternyata tidak sesederhana yang ia bayangkan. Sementara itu, di kantor polisi, Pak Darto, seorang polisi yang teliti dan gigih, sedang mempelajari laporan orang hilang di sekitar lokasi warung Mbah Karto. Beberapa kasus hilang tanpa jejak. Dengan ciri-ciri korban yang sering terlihat di warung tersebut, Pak Darto merasakan ada hubungan antara hilangnya orang-orang tersebut dengan kemakmuran Mbah Karto yang tiba-tiba ia mulai mencurigai adanya sesuatu yang tidak beres di balik kesuksesan warung pecel lele tersebut. Investigasi mendalam pun dimulai. Malam semakin larut dan suasana di warung pecel lele Mbah Karto mulai sepi. Wulan menyelesaikan tugasnya dengan cepat, tetapi perasaan tidak nyaman terus menghantuinya.
Setiap kali ia melirik ke sudut ruangan, ia merasa seolah ada sesuatu yang mengawasinya. Bayangan hitam yang ia lihat sebelumnya kini semakin sering muncul, membuatnya merasa gelisah. Ketika warung mulai ditutup, Wulan membantu Bu Sri membersihkan meja dan mencuci piring. "Bu, apakah Mbah Karto selalu seperti ini?" tanya Wulan, berusaha mencari tahu lebih banyak tentang pemilik warung yang misterius itu. Bu Sri mengangguk, tetapi wajahnya tampak serius. "Mbah Karto memang pendiam, Mbak. Tapi ada sesuatu yang aneh tentang dia. Banyak yang bilang dia memiliki kekuatan gaib. Beberapa pelanggan yang datang ke sini tidak pernah kembali." Wulan terkejut mendengar pernyataan itu. "Maksudnya, mereka hilang?" tanyanya. Suaranya bergetar. "Ya, ada beberapa orang yang dilaporkan hilang setelah sering datang ke sini. Mereka yang berani bertanya terlalu banyak tentang Mbah Karto biasanya tidak pernah terlihat lagi," jawab Bu Sri, menatap Wulan dengan serius. Perasaan takut mulai menyelimuti Wulan. Ia tidak ingin menjadi salah satu dari mereka yang hilang. Namun, rasa ingin tahunya juga semakin membara. Ia merasa ada sesuatu yang lebih dalam di balik kesuksesan Mbah Karto dan warungnya yang ramai. Setelah selesai bekerja, Wulan pulang dengan langkah cepat. Ia berusaha mengabaikan bayangan hitam yang terus mengikutinya. Setiap kali ia menoleh, tidak ada apa-apa di belakangnya. Tetapi perasaan diawasi tidak pernah hilang. Sesampainya di rumah, ia menceritakan kepada ibunya tentang pekerjaannya di warung pecel lele. Namun, ia tidak berani mengungkapkan kengerian yang ia rasakan. Keesokan harinya, Wulan kembali bekerja. Suasana di warung tampak lebih ramai dari sebelumnya. Pelanggan berdatangan dan aroma pecel lele yang menggugah selera memenuhi udara. Namun, Wulan tidak bisa menghilangkan rasa cemasnya. Ia terus melihat ke sekeliling, berharap tidak melihat bayangan hitam itu lagi. Di tengah kesibukan, Wulan melihat Mbah Karto berdiri di belakang meja, mengawasi pelanggan dengan tatapan tajam. Ia merasa ada sesuatu yang aneh dengan cara Mbah Karto memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Seolah-olah ia sedang menilai siapa yang layak dan siapa yang tidak. Saat malam tiba, Wulan kembali merasakan ketegangan di udara. Pelanggan mulai berkurang dan suasana menjadi lebih sunyi. Ia membantu Bu Sri menyiapkan makanan untuk pelanggan terakhir. Tiba-tiba, Wulan mendengar suara bisikan lembut di telinganya. "Wulan, Wulan." Ia menoleh, tetapi tidak ada siapa-siapa. Hanya ada bayangan gelap yang melintas di sudut matanya. Jantungnya berdegup kencang. "Siapa itu?" "Itu," pikirnya, berusaha menenangkan diri. Ketika warung mulai sepi, Wulan memutuskan untuk menjelajahi ruangan di belakang dapur. Ia merasa ada sesuatu yang menariknya untuk masuk ke sana. Dengan hati-hati, ia membuka pintu dan melangkah masuk. Ruangan itu gelap dan berdebu, dengan aroma aneh yang menyengat hidungnya. Di dalam ruangan, Wulan menemukan berbagai peralatan dapur yang tampak tua dan berkarat. Namun, di sudut ruangan, ia melihat sebuah lemari kayu besar. Penasaran, ia mendekati lemari itu dan membukanya. Di dalamnya terdapat berbagai benda aneh, keris, buku tua, dan beberapa foto yang tampak usang. Wulan mengambil salah satu foto dan terkejut. Foto itu menunjukkan seorang gadis muda yang sangat mirip dengannya, tersenyum lebar di samping Mbah Karto. Di bawah foto itu tertulis nama Sari. Wulan merasa jantungnya berdegup kencang. Siapa Sari? Kenapa foto ini ada di sini? Tiba-tiba, Wulan mendengar suara langkah kaki mendekat. Ia cepat-cepat menutup lemari dan bersembunyi di balik pintu. Mbah Karto masuk ke ruangan, wajahnya tampak serius. Ia memeriksa ruangan dengan teliti, seolah mencari sesuatu. Wulan menahan napas, berusaha tidak membuat suara. Ia merasa ketakutan, tetapi juga penasaran. Apa yang sedang dicari Mbah Karto? Dan siapa Sari yang ada di foto itu? Setelah beberapa menit, Mbah Karto akhirnya keluar dari ruangan. Wulan menunggu beberapa saat sebelum keluar dari tempat persembunyiannya. Ia merasa perlu untuk mencari tahu lebih banyak tentang Mbah Karto dan rahasia di balik warung pecel lele ini. Namun, ia juga tahu bahwa ia harus berhati-hati. Kegelapan yang menyelimuti warung ini semakin dalam, dan ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya.
Malam itu, suasana di warung pecel lele Mbah Karto terasa lebih mencekam. Wulan, yang baru saja menyelesaikan tugasnya, duduk di sudut ruangan sambil menatap kosong ke arah meja yang telah dibersihkan. Pikiran tentang foto gadis yang mirip dengannya dan kehadiran Mbah Karto yang misterius terus menghantuinya. Ia merasa seolah ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar pesugihan yang dibicarakan Bu Sri. Ketika pelanggan terakhir pergi, Wulan membantu Bu Sri menyiapkan bahan-bahan untuk hari berikutnya. Namun, perhatiannya terus teralihkan oleh suara bisikan lembut yang seolah datang dari sudut ruangan. Wulan, Wulan. Suara itu terdengar semakin jelas, membuatnya merinding. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya imajinasinya, tetapi rasa takutnya semakin menguat. Bu, apakah Anda mendengar suara itu? Tanya Wulan. Suaranya bergetar. Bu Sri menatapnya dengan cemas. Suara apa, Mbak? Sepertinya ada yang memanggil nama saya, jawab Wulan, berusaha menjelaskan. Bu Sri menggelengkan kepala. Mungkin hanya angin. Jangan terlalu dipikirkan, Mbak. Kita harus fokus pada pekerjaan. Wulan mengangguk, tetapi hatinya tidak tenang. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Setelah selesai bekerja, ia memutuskan untuk pulang lebih awal. Namun, saat melangkah keluar, ia merasakan hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya. Bayangan hitam yang sering ia lihat kembali muncul di sudut matanya, membuatnya berlari pulang dengan cepat. Sesampainya di rumah, Wulan tidak bisa tidur. Suara bisikan itu terus terngiang di telinganya. Ia berusaha menenangkan diri dengan membaca buku, tetapi pikirannya selalu kembali ke warung pecel lele. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Siapa Sari, gadis dalam foto itu? Dan mengapa Mbah Karto tampak begitu misterius? Keesokan harinya, Wulan kembali bekerja dengan perasaan cemas. Ia berusaha untuk tidak memikirkan suara bisikan itu. Tetapi setiap kali ia melihat Mbah Karto, rasa takutnya kembali muncul. Mbah Karto tampak lebih serius dari biasanya, dan Wulan merasa seolah ia sedang diawasi. Di tengah kesibukan, Wulan melihat Pak Darto, polisi yang sering mengunjungi warung. Ia tampak sedang berbicara dengan Mbah Karto. Wulan merasa penasaran dan berusaha mendengarkan percakapan mereka. Saya hanya ingin memastikan tidak ada yang aneh di sini, Mbah Karto, kata Pak Darto. Suaranya tegas. Mbah Karto menjawab dengan tenang, semua baik-baik saja, Pak. Warung ini hanya tempat untuk menikmati makanan. Wulan merasa ada ketegangan di antara mereka. Ia ingin mendekat dan bertanya kepada Pak Darto, tetapi rasa takut menghalanginya. Ia tahu bahwa Mbah Karto bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Setelah Pak Darto pergi, Wulan memberanikan diri untuk berbicara dengan Bu Sri. Bu, apakah Anda tahu tentang Sari, gadis dalam foto itu? Bu Sri terkejut. Sari, kenapa kamu bertanya tentang dia? Dia terlihat sangat mirip dengan saya, dan saya merasa ada yang tidak beres di sini, jawab Wulan. Suaranya bergetar. Bu Sri menghela napas panjang. Sari adalah salah satu pelanggan yang hilang. Dia sering datang ke sini sebelum menghilang. Banyak yang percaya bahwa Mbah Karto terlibat dalam kehilangannya. Wulan merasa jantungnya berdegup kencang. Apa yang harus saya lakukan, Bu? Berhati-hatilah, Mbak. Jangan terlalu banyak bertanya jika kamu merasa tidak aman. Lebih baik pergi dari sini, Bu Sri memperingatkan. Wulan merasa bingung. Ia tidak ingin meninggalkan pekerjaan yang telah ia perjuangkan. Tetapi rasa takut semakin menguat. Ia merasa terjebak dalam kegelapan yang menyelimuti warung pecel lele ini. Malam itu, saat Wulan pulang, ia kembali mendengar suara bisikan. Wulan, Wulan. Suara itu semakin mendekat, membuatnya berlari secepat mungkin. Ia tidak ingin menjadi tumbal berikutnya. Ia harus mencari tahu kebenaran di balik semua ini. Tetapi ia juga tahu bahwa ia harus berhati-hati. Kegelapan semakin mendalam, dan ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Malam itu, Wulan tidak bisa tidur. Suara bisikan yang terus mengganggu pikirannya membuatnya terjaga. Ia berusaha menenangkan diri. Tetapi bayangan gadis dalam foto dan kehadiran Mbah Karto yang misterius terus menghantuinya. Rasa takut dan penasaran bercampur aduk, membuatnya merasa terjebak dalam kegelapan yang semakin dalam. Keesokan harinya,
Wulan kembali bekerja di warung pecel lele. Suasana di warung tampak lebih ramai dari biasanya. Tetapi Wulan merasa tidak nyaman. Ia terus melihat ke sekeliling, berharap tidak melihat bayangan hitam yang sering mengikutinya. Namun, saat ia melayani pelanggan, ia merasakan sesuatu yang aneh. Ada jejak darah di lantai dapur. Wulan merasa mual melihatnya. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya noda makanan. Tetapi saat ia mendekat, ia melihat bahwa darah itu tampak segar. Jantungnya berdegup kencang. Apa yang terjadi di sini? Pikirnya, merasa ketakutan. Ia memutuskan untuk memberitahu Bu Sri. Bu, ada jejak darah di dapur. Apa itu? Normal, tanyanya. Suaranya bergetar. Bu Sri tampak terkejut. Darah? Di mana? Ia segera mengikuti Wulan ke dapur. Saat melihat jejak darah itu, wajahnya berubah pucat. Ini tidak baik, Mbak. Kita harus segera melaporkannya. Wulan merasa semakin cemas. Tapi, kepada siapa? Mbah Karto pasti tidak ingin kita melaporkannya. Biarkan saya yang mengurusnya. Kita harus berhati-hati, jawab Bu Sri, berusaha tenang. Setelah membersihkan jejak darah, Wulan merasa tidak nyaman. Ia terus memikirkan apa yang mungkin terjadi di balik warung pecel lele ini. Apakah Mbah Karto terlibat dalam sesuatu yang lebih gelap? Ia merasa perlu mencari tahu lebih banyak. Saat malam tiba, Wulan kembali merasakan ketegangan di udara. Pelanggan mulai berkurang, dan suasana menjadi lebih sunyi. Ia membantu Bu Sri menyiapkan makanan untuk pelanggan terakhir. Tiba-tiba, Wulan mendengar suara langkah kaki mendekat. Ia menoleh dan melihat Mbah Karto berdiri di dekat pintu dapur, menatapnya dengan tatapan tajam. Apakah ada yang salah, Wulan? Tanya Mbah Karto. Suaranya dalam dan menakutkan. Wulan merasa terjebak. Tidak, Mbah. Semuanya baik-baik saja, jawabnya. Berusaha terdengar tenang. Mbah Karto mengangguk. Tetapi Wulan bisa merasakan ketegangan di antara mereka. Ia tahu bahwa Mbah Karto menyimpan rahasia, dan ia merasa semakin penasaran untuk mengungkapnya. Malam semakin larut, dan suasana di warung pecel lele Mbah Karto semakin mencekam. Wulan tidak bisa menghilangkan rasa takut yang menyelimuti dirinya. Setelah melihat jejak darah dan mendengar bisikan yang terus menghantuinya, ia merasa ada sesuatu yang sangat salah di tempat itu. Rasa ingin tahunya semakin membara, dan ia tahu bahwa ia harus mencari tahu lebih banyak tentang Mbah Karto dan rahasia di balik warung ini. Setelah semua pelanggan pergi, Wulan memberanikan diri untuk menjelajahi ruangan di belakang dapur lagi. Ia merasa ada sesuatu yang menariknya untuk masuk ke sana. Dengan hati-hati, ia membuka pintu dan melangkah masuk. Ruangan itu gelap dan berdebu, dengan aroma aneh yang menyengat hidungnya. Di dalam ruangan, Wulan menemukan berbagai peralatan dapur yang tampak tua dan berkarat. Namun, di sudut ruangan, ia melihat sebuah lemari kayu besar. Penasaran? Ia mendekati lemari itu dan membukanya. Di dalamnya terdapat berbagai benda aneh, keris, buku tua, dan beberapa foto yang tampak usang. Wulan mengambil salah satu foto dan terkejut. Foto itu menunjukkan seorang gadis muda yang sangat mirip dengannya, tersenyum lebar di samping Mbah Karto. Di bawah foto itu tertulis nama Sari. Wulan merasa jantungnya berdegup kencang. Siapa Sari? Kenapa foto ini ada di sini? Tiba-tiba, Wulan mendengar suara langkah kaki mendekat. Ia cepat-cepat menutup lemari dan bersembunyi di balik pintu. Mbah Karto masuk ke ruangan. Wajahnya tampak serius. Ia memeriksa ruangan dengan teliti, seolah mencari sesuatu. Wulan menahan napas, berusaha tidak membuat suara. Ia merasa ketakutan, tetapi juga penasaran. Apa yang sedang dicari Mbah Karto? Dan siapa Sari yang ada di foto itu? Setelah beberapa menit, Mbah Karto akhirnya keluar dari ruangan. Wulan menunggu beberapa saat sebelum keluar dari tempat persembunyiannya. Ia merasa perlu untuk mencari tahu lebih banyak tentang Mbah Karto dan rahasia di balik warung pecel lele ini. Namun, ia juga tahu bahwa ia harus berhati-hati. Kegelapan yang menyelimuti warung ini semakin dalam, dan ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Keesokan harinya, Wulan kembali bekerja dengan perasaan cemas. Ia berusaha untuk tidak memikirkan apa yang ia lihat di ruangan tersembunyi.
Tetapi rasa ingin tahunya terus mengganggu pikirannya. Ia merasa bahwa Sari mungkin adalah salah satu dari orang-orang yang hilang, dan Mbah Karto mungkin terlibat dalam kehilangannya. Saat bekerja, Wulan melihat Pak Darto kembali ke warung. Ia merasa ini adalah kesempatan untuk bertanya lebih banyak tentang orang-orang yang hilang. Pak Darto, apakah Anda tahu tentang Sari, gadis yang hilang? Tanya Wulan, berusaha terdengar santai. Pak Darto menatapnya dengan serius. Sari? Ya, dia adalah salah satu dari banyak orang yang hilang di sekitar sini. Kami masih menyelidiki kasusnya. Kenapa kamu bertanya? Wulan merasa jantungnya berdegup kencang. Saya hanya penasaran. Saya baru bekerja di sini dan mendengar banyak cerita aneh. Pak Darto mengangguk. Hati-hati, Wulan. Ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan di sini. Jika kamu merasa tidak aman, lebih baik pergi dari sini. Wulan merasa bingung. Ia tidak ingin meninggalkan pekerjaan yang telah ia perjuangkan. Tetapi rasa takut semakin menguat. Ia merasa terjebak dalam kegelapan yang menyelimuti warung pecel lele ini. Malam itu, saat Wulan pulang, ia kembali mendengar suara bisikan. Wulan. Wulan. Suara itu semakin mendekat, membuatnya berlari secepat mungkin. Ia tidak ingin menjadi tumbal berikutnya. Ia harus mencari tahu kebenaran di balik semua ini. Tetapi ia juga tahu bahwa ia harus berhati-hati. Kegelapan semakin mendalam, dan ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Malam itu, Wulan merasa semakin terjebak dalam kegelapan yang menyelimuti warung pecel lele. Setelah melihat jejak darah dan mendengar bisikan yang terus menghantuinya, ia tahu bahwa ia harus mencari tahu lebih banyak tentang Mbah Karto dan rahasia di balik warung ini. Rasa ingin tahunya semakin membara, tetapi ketakutannya juga semakin menguat. Keesokan harinya, Wulan kembali bekerja dengan perasaan cemas. Ia berusaha untuk tidak memikirkan apa yang ia lihat di ruangan tersembunyi. Tetapi rasa ingin tahunya terus mengganggu pikirannya. Ia merasa bahwa Sari mungkin adalah salah satu dari orang-orang yang hilang, dan Mbah Karto mungkin terlibat dalam kehilangannya. Saat bekerja, Wulan melihat Pak Darto kembali ke warung. Ia merasa ini adalah kesempatan untuk bertanya lebih banyak tentang orang-orang yang hilang. Pak Darto, apakah Anda tahu tentang Sari, gadis yang hilang? Tanya Wulan, berusaha terdengar santai. Pak Darto menatapnya dengan serius. Sari? Ya, dia adalah salah satu dari banyak orang yang hilang di sekitar sini. Kami masih menyelidiki kasusnya. Kenapa kamu bertanya? Wulan merasa jantungnya berdegup kencang. Saya hanya penasaran. Saya baru bekerja di sini dan mendengar banyak cerita aneh. Pak Darto mengangguk. Hati-hati, Wulan. Ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan di sini. Jika kamu merasa tidak aman, lebih baik pergi dari sini. Wulan merasa bingung. Ia tidak ingin meninggalkan pekerjaan yang telah ia perjuangkan. Tetapi rasa takut semakin menguat. Ia merasa terjebak dalam kegelapan yang menyelimuti warung pecel lele ini. Malam itu, saat Wulan pulang, ia kembali mendengar suara bisikan. Wulan. Wulan. Suara itu semakin mendekat, membuatnya berlari secepat mungkin. Ia tidak ingin menjadi tumbal berikutnya. Ia harus mencari tahu kebenaran di balik semua ini. Tetapi ia juga tahu bahwa ia harus berhati-hati. Kegelapan semakin mendalam, dan ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah beberapa hari bekerja, Wulan merasa semakin tertekan. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa ada sesuatu yang sangat salah di warung itu. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Mbah Karto dan sejarah warung pecel lele ini. Suatu malam, setelah semua pelanggan pergi, Wulan memberanikan diri untuk berbicara dengan Bu Sri. Bu, apakah Anda tahu tentang masa lalu Mbah Karto? Kenapa banyak orang hilang setelah datang ke sini? Bu Sri menatapnya dengan cemas. Mbah Karto adalah orang yang sangat tertutup. Dia tidak suka membicarakan masa lalunya. Tapi ada desas-desis bahwa dia terlibat dalam praktik-praktik gelap. Wulan merasa jantungnya berdegup kencang. Praktik gelap? Apa maksudnya? Beberapa orang percaya bahwa dia melakukan pesugihan, menggunakan tumbal untuk mendapatkan kekayaan. Banyak yang hilang setelah datang ke sini, dan tidak ada yang pernah melihat mereka lagi. Jawab Bu Sri. Suaranya bergetar. Wulan merasa ketakutan.
Ia tidak ingin menjadi salah satu dari mereka yang hilang. Namun, rasa ingin tahunya juga semakin membara. Ia merasa ada sesuatu yang lebih dalam di balik kesuksesan Mbah Karto dan warungnya yang ramai. Malam itu, Wulan memutuskan untuk kembali ke ruangan tersembunyi. Ia merasa bahwa di sanalah kunci untuk mengungkap semua misteri ini. Dengan hati-hati, ia membuka pintu dan melangkah masuk. Ruangan itu gelap dan berdebu, dengan aroma aneh yang menyengat hidungnya. Di dalam ruangan, Wulan menemukan berbagai peralatan dapur yang tampak tua dan berkarat. Namun, di sudut ruangan, ia melihat sebuah lemari kayu besar. Penasaran, ia mendekati lemari itu dan membukanya. Di dalamnya terdapat berbagai benda aneh, keris, buku tua, dan beberapa foto yang tampak usang. Wulan mengambil salah satu foto dan terkejut. Foto itu menunjukkan seorang gadis muda yang sangat mirip dengannya, tersenyum lebar di samping Mbah Karto. Di bawah foto itu tertulis nama Sari. Wulan merasa jantungnya berdegup kencang. Siapa Sari? Kenapa foto ini ada di sini? Tiba-tiba, Wulan mendengar suara langkah kaki mendekat. Ia cepat-cepat menutup lemari dan bersembunyi di balik pintu. Mbah Karto masuk ke ruangan, wajahnya tampak serius. Ia memeriksa ruangan dengan teliti, seolah mencari sesuatu. Wulan menahan napas, berusaha tidak membuat suara. Ia merasa ketakutan, tetapi juga penasaran. Apa yang sedang dicari Mbah Karto? Dan siapa Sari yang ada di foto itu? Setelah beberapa menit, Mbah Karto akhirnya keluar dari ruangan. Wulan menunggu beberapa saat sebelum keluar dari tempat persembunyiannya. Ia merasa perlu untuk mencari tahu lebih banyak tentang Mbah Karto dan rahasia di balik warung pecel lele ini. Namun, ia juga tahu bahwa ia harus berhati-hati. Kegelapan yang menyelimuti warung ini semakin dalam, dan ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Malam itu, Wulan merasa semakin terjebak dalam kegelapan yang menyelimuti warung pecel lele. Setelah melihat jejak darah dan mendengar bisikan yang terus menghantuinya, ia tahu bahwa ia harus mencari tahu lebih banyak tentang Mbah Karto dan rahasia di balik warung ini. Rasa ingin tahunya semakin membara, tetapi ketakutannya juga semakin menguat. Keesokan harinya, Wulan kembali bekerja dengan perasaan cemas. Ia berusaha untuk tidak memikirkan apa yang ia lihat di ruangan tersembunyi. Tetapi rasa ingin tahunya terus mengganggu pikirannya. Ia merasa bahwa Sari mungkin adalah salah satu dari orang-orang yang hilang, dan Mbah Karto mungkin terlibat dalam kehilangannya. Saat bekerja, Wulan melihat Pak Darto kembali ke warung. Ia merasa ini adalah kesempatan untuk bertanya lebih banyak tentang orang-orang yang hilang. Pak Darto, apakah Anda tahu tentang Sari, gadis yang hilang? Tanya Wulan, berusaha terdengar santai. Pak Darto menatapnya dengan serius. Sari? Ya, dia adalah salah satu dari banyak orang yang hilang di sekitar sini. Kami masih menyelidiki kasusnya. Kenapa kamu bertanya? Wulan merasa jantungnya berdegup kencang. Saya hanya penasaran. Saya baru bekerja di sini dan mendengar banyak cerita aneh. Pak Darto mengangguk. Hati-hati, Wulan. Ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan di sini. Jika kamu merasa tidak aman, lebih baik pergi dari sini. Wulan merasa bingung. Ia tidak ingin meninggalkan pekerjaan yang telah ia perjuangkan. Tetapi rasa takut semakin menguat. Ia merasa terjebak dalam kegelapan yang menyelimuti warung pecel lele ini. Malam itu, saat Wulan pulang, ia kembali mendengar suara bisikan. Wulan, Wulan. Suara itu semakin mendekat, membuatnya berlari secepat mungkin. Ia tidak ingin menjadi tumbal berikutnya. Ia harus mencari tahu kebenaran di balik semua ini. Tetapi ia juga tahu bahwa ia harus berhati-hati. Kegelapan semakin mendalam, dan ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah beberapa hari bekerja, Wulan merasa semakin tertekan. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa ada sesuatu yang sangat salah di warung itu. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Mbah Karto dan sejarah warung pecel lele ini. Suatu malam, setelah semua pelanggan pergi, Wulan memberanikan diri untuk berbicara dengan Bu Sri. Bu, apakah Anda tahu tentang masa lalu Mbah Karto? Kenapa banyak orang hilang setelah datang ke sini? Bu Sri menatapnya dengan cemas. Mbah Karto adalah orang yang sangat tertutup. Dia tidak suka membicarakan masa lalunya, tapi ada deses-deses
bahwa dia terlibat dalam praktik-praktik gelap. Wulan merasa jantungnya berdegup kencang. Praktik gelap? Apa maksudnya? Beberapa orang percaya bahwa dia melakukan pesugihan, menggunakan tumbal untuk mendapatkan kekayaan. Banyak yang hilang setelah datang ke sini, dan tidak ada yang pernah melihat mereka lagi, jawab Busri. Suaranya bergetar. Wulan merasa ketakutan. Ia tidak ingin menjadi salah satu dari mereka yang hilang. Namun, rasa ingin tahunya juga semakin membara. Ia merasa ada sesuatu yang lebih dalam. Di balik kesuksesan, Mbah Karto dan warungnya yang ramai, malam itu, Wulan memutuskan untuk kembali ke ruangan tersembunyi. Ia merasa bahwa di sanalah kunci untuk mengungkap semua misteri ini. Dengan hati-hati, ia membuka pintu dan melangkah masuk. Ruangan itu gelap dan berdebu, dengan aroma aneh yang menyengat hidungnya. Di dalam ruangan, Wulan menemukan berbagai peralatan dapur yang tampak tua dan berkarat. Namun, di sudut ruangan, ia melihat sebuah lemari kayu besar. Penasaran, ia mendekati lemari itu dan membukanya. Di dalamnya terdapat berbagai benda aneh, keris, buku tua, dan beberapa foto yang tampak usang. Wulan mengambil salah satu foto dan terkejut. Foto itu menunjukkan seorang gadis muda yang sangat mirip dengannya, tersenyum lebar di samping Mbah Karto. Di bawah foto itu tertulis nama Sari. Wulan merasa jantungnya berdegup kencang. Siapa Sari? Kenapa foto ini ada di sini? Tiba-tiba, Wulan mendengar suara langkah kaki mendekat. Ia cepat-cepat menutup lemari dan bersembunyi di balik pintu. Mbah Karto masuk ke ruangan. Wajahnya tampak serius. Ia memeriksa ruangan dengan teliti, seolah mencari sesuatu. Wulan menahan napas, berusaha tidak membuat suara. Ia merasa ketakutan, tetapi juga penasaran. Apa yang sedang dicari Mbah Karto? Dan siapa Sari yang ada di foto itu? Setelah beberapa menit, Mbah Karto akhirnya keluar dari ruangan. Wulan menunggu beberapa saat sebelum keluar dari tempat persembunyiannya. Ia merasa perlu untuk mencari tahu lebih banyak tentang Mbah Karto dan rahasia di balik warung pecel lele ini. Namun, ia juga tahu bahwa ia harus berhati-hati. Kegelapan yang menyelimuti warung ini semakin dalam, dan ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Malam semakin larut, dan suasana di warung pecel lele Mbah Karto semakin mencekam. Wulan merasa terjebak dalam kegelapan yang menyelimuti tempat itu. Setelah menemukan foto Sari dan mendengar bisikan yang terus menghantuinya, ia tahu bahwa ia harus menghadapi kebenaran yang mengerikan. Setelah Mbah Karto keluar dari ruangan, Wulan memutuskan untuk tidak menunggu lebih lama. Ia harus mencari tahu lebih banyak tentang Sari dan apa yang terjadi di warung ini. Dengan hati-hati, ia melangkah keluar dari tempat persembunyiannya dan kembali ke ruangan yang gelap. Wulan main kari-kari di sekitar ruangan, berharap menemukan petunjuk lebih lanjut. Ia melihat lemari kayu besar yang sama, dan kali ini ia membuka semua laci. Di dalamnya, ia menemukan berbagai benda aneh, keris, jimat, dan buku tua yang tampak usang. Ia membuka salah satu buku dan menemukan tulisan tangan yang aneh, seolah-olah menggambarkan ritual yang mengerikan. Tiba-tiba, Wulan mendengar suara langkah kaki mendekat. Ia cepat-cepat menutup buku dan bersembunyi di balik lemari. Mbah Karto kembali masuk ke ruangan, kali ini dengan wajah yang lebih serius. Ia tampak gelisah, seolah mencari sesuatu yang sangat penting. Wulan menahan napas, berusaha tidak membuat suara. Ia merasa ketakutan, tetapi juga penasaran. Apa yang sedang dicari Mbah Karto, dan mengapa ia terlihat begitu cemas? Setelah beberapa menit, Mbah Karto akhirnya keluar dari ruangan. Wulan merasa ini adalah kesempatan untuk mencari tahu lebih banyak. Ia melangkah keluar dari tempat persembunyiannya dan kembali ke lemari kayu. Ia mengambil buku tua itu dan membacanya dengan cepat. Tulisan di dalam buku itu menggambarkan ritual pesugihan yang melibatkan pengorbanan. Wulan merasa jantungnya berdegup kencang. Apakah Mbah Karto benar-benar melakukan hal-hal mengerikan ini? Ia merasa semakin takut, tetapi rasa ingin tahunya juga semakin membara. Malam itu, Wulan memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Sari. Ia merasa bahwa gadis itu mungkin memiliki hubungan dengan Mbah Karto
dan ritual yang dijelaskan dalam buku. Ia harus menemukan cara untuk mengungkap kebenaran. Keesokan harinya, Wulan kembali bekerja dengan perasaan cemas. Ia berusaha untuk tidak memikirkan apa yang ia baca, tetapi rasa ingin tahunya terus mengganggu pikirannya. Ia merasa bahwa Sari mungkin adalah salah satu dari orang-orang yang hilang, dan Mbah Karto mungkin terlibat dalam kehilangannya. Saat bekerja, Wulan melihat Pak Darto kembali ke warung. Ia merasa ini adalah kesempatan untuk bertanya lebih banyak tentang Sari. Pak Darto, apakah Anda tahu di mana saya bisa menemukan keluarga Sari? Tanya Wulan, berusaha terdengar santai. Pak Darto menatapnya dengan serius. Keluarga Sari, mereka sudah pergi dari sini. Setelah Sari hilang, mereka tidak pernah kembali. Wulan merasa jantungnya berdegup kencang. Apa yang terjadi pada mereka? Orang-orang di sini percaya bahwa Mbah Karto terlibat dalam kehilangannya. Banyak yang takut untuk berbicara. Tetapi saya tahu ada yang tidak beres. Jawab Pak Darto, suaranya bergetar. Wulan merasa semakin cemas. Ia tidak ingin menjadi salah satu dari mereka yang hilang. Namun, rasa ingin tahunya juga semakin membara. Ia merasa ada sesuatu yang lebih dalam di balik kesuksesan Mbah Karto dan warungnya yang ramai. Malam itu, Wulan memutuskan untuk kembali ke ruangan tersembunyi. Ia merasa bahwa di sanalah kunci untuk mengungkap semua misteri ini. Dengan hati-hati, ia membuka pintu dan melangkah masuk. Ruangan itu gelap dan berdebu dengan aroma aneh yang menyengat hidungnya. Di dalam ruangan, Wulan menemukan berbagai peralatan dapur yang tampak tua dan berkarat. Namun, di sudut ruangan, ia melihat sebuah lemari kayu besar. Penasaran, ia mendekati lemari itu dan membukanya. Di dalamnya terdapat berbagai benda aneh. Keris, buku tua, dan beberapa foto yang tampak usang. Wulan mengambil salah satu foto dan terkejut. Foto itu menunjukkan seorang gadis muda yang sangat mirip dengannya, tersenyum lebar di samping Mbah Karto. Di bawah foto itu tertulis nama Sari. Wulan merasa jantungnya berdegup kencang. Siapa Sari? Kenapa foto ini ada di sini? Tiba-tiba, Wulan mendengar suara langkah kaki mendekat. Ia cepat-cepat menutup lemari dan bersembunyi di balik pintu. Mbah Karto masuk ke ruangan, wajahnya tampak serius. Ia memeriksa ruangan dengan teliti, seolah mencari sesuatu. Wulan menahan napas, berusaha tidak membuat suara. Ia merasa ketakutan, tetapi juga penasaran. Apa yang sedang dicari Mbah Karto? Dan siapa Sari yang ada di foto itu? Setelah beberapa menit, Mbah Karto akhirnya keluar dari ruangan. Wulan menunggu beberapa saat sebelum keluar dari tempat persembunyiannya. Ia merasa perlu untuk mencari tahu lebih banyak tentang Mbah Karto dan rahasia di balik warung pecel lele ini. Namun, ia juga tahu bahwa ia harus berhati-hati. Kegelapan yang menyelimuti warung ini semakin dalam, dan ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Wulan merasa terjebak dalam kegelapan yang semakin dalam. Setelah menemukan foto Sari dan membaca buku tua yang menggambarkan ritual mengerikan, ia tahu bahwa ia harus menghadapi Mbah Karto dan kebenaran di balik semua ini. Rasa takut dan penasaran bercampur aduk membuatnya merasa tidak berdaya. Malam itu, Wulan memutuskan untuk kembali ke warung pecel lele. Ia merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengungkap semua misteri yang menyelimuti tempat itu. Dengan hati-hati, ia melangkah masuk ke dalam warung yang gelap. Suasana di dalamnya terasa mencekam, dan bayangan-bayangan tampak bergerak di dinding. Saat ia memasuki ruangan, Wulan melihat Mbah Karto sedang berdiri di belakang meja, tampak serius dan gelisah. Ia berusaha untuk tidak membuat suara, tetapi jantungnya berdegup kencang. Apa yang harus saya lakukan? Pikirnya, merasa terjebak antara rasa ingin tahu dan ketakutan. Wulan memberanikan diri untuk mendekati Mbah Karto. "Mbah, saya ingin tahu tentang Sari. Apa yang terjadi padanya?" tanyanya. Suaranya bergetar. Mbah Karto menoleh. Wajahnya tampak marah. "Kau tidak seharusnya bertanya tentang hal itu, Wulan. Itu bukan urusanmu." Suaranya dalam dan menakutkan, membuat Wulan merasa semakin takut. "Tapi saya harus tahu, banyak orang hilang di sini. Dan saya merasa
ada yang tidak beres. Wulan berusaha untuk tetap tenang, meskipun ketakutannya semakin menguat. Mbah Karto mendekat, tatapannya tajam. Kau tidak tahu apa yang kau bicarakan. Beberapa hal lebih baik tidak diketahui. Jika kau terus mencampuri urusan ini, kau akan menyesal. Wulan merasa terpojok, tetapi ia tidak bisa mundur. Saya tidak akan mundur sampai saya tahu kebenarannya. Ia berusaha untuk menunjukkan keberanian, meskipun hatinya bergetar ketakutan. Mbah Karto terdiam sejenak, lalu menghela napas. Baiklah, jika kau ingin tahu, kau harus siap menghadapi konsekuensinya. Sari adalah salah satu dari mereka yang hilang, dan aku terpaksa melakukan hal-hal yang tidak bisa kau bayangkan untuk menjaga warung ini tetap berjalan. Wulan merasa jantungnya berdegup kencang. Apa maksudmu? Apa yang kau lakukan padanya? Mbah Karto menatapnya dengan serius. Aku melakukan ritual untuk mendapatkan kekuatan dan keberuntungan. Tumbal diperlukan untuk menjaga keseimbangan. Sari adalah salah satu dari mereka yang terpaksa menjadi tumbal. Wulan merasa mual mendengar penjelasan itu. Jadi, kau mengorbankan orang-orang untuk keuntunganmu? Itu tidak benar, Mbah. Mbah Karto tersenyum sinis. Kau tidak mengerti. Ini adalah cara untuk bertahan hidup. Jika kau ingin tahu lebih banyak, kau harus ikut denganku. Wulan merasa ketakutan, tetapi rasa ingin tahunya juga semakin membara. Kemana kau akan membawaku? Ke tempat di mana semua rahasia terungkap. Jika kau ingin tahu kebenaran, kau harus berani menghadapi kegelapan, jawab Mbah Karto. Suaranya rendah dan menggoda. Wulan merasa terjebak antara rasa takut dan keinginan untuk mengetahui kebenaran. Ia tahu bahwa ia harus mengambil keputusan. Baiklah, saya akan ikut. Tapi saya tidak akan membiarkanmu melakukan hal-hal yang mengerikan lagi. Mbah Karto mengangguk, lalu memimpin Wulan ke ruangan belakang yang lebih gelap. Suasana di dalamnya semakin mencekam, dan Wulan merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tahu bahwa ia sedang memasuki dunia yang penuh dengan kegelapan dan misteri. Saat mereka memasuki ruangan, Wulan melihat berbagai benda aneh. Keris, jimat, dan foto-foto orang-orang yang hilang. Ia merasa mual melihat semua itu. Apa semua ini? Tanyanya. Suaranya bergetar. Ini adalah bagian dari ritual. Setiap benda memiliki makna dan kekuatan tersendiri. Jika kau ingin tahu lebih banyak, kau harus siap untuk menghadapi konsekuensinya, jawab Mbah Karto. Tatapannya tajam. Wulan merasa ketakutan, tetapi ia tahu bahwa ia harus melanjutkan. Saya siap. Saya ingin tahu kebenarannya. Mbah Karto tersenyum sinis. Baiklah, mari kita mulai. Dengan itu, Wulan tahu bahwa ia telah memasuki dunia yang penuh dengan kegelapan, dan ia harus berjuang untuk menemukan kebenaran yang tersembunyi. Di balik semua misteri ini, kegelapan semakin mendalam, dan ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Wulan mengikuti Mbah Karto ke dalam ruangan yang lebih gelap, di mana suasana semakin mencekam. Di sekelilingnya, berbagai benda aneh dan menakutkan tergeletak di atas meja. Keris, jimat, dan foto-foto orang-orang yang hilang. Aroma aneh menyengat hidungnya, membuatnya merasa mual. Ini adalah tempat di mana semua ritual dilakukan, kata Mbah Karto. Suaranya rendah dan menggoda. Jika kau ingin tahu kebenaran, kau harus siap menghadapi apa yang akan kau lihat. Wulan merasa jantungnya berdegup kencang. Apa yang akan terjadi di sini? Tanyanya. Suaranya bergetar. Mbah Karto tidak menjawab, tetapi ia mulai mengatur berbagai benda di atas meja. Ia mengambil keris dan menjelaskan, ini adalah simbol kekuatan. Dengan menggunakan keris ini, aku dapat memanggil kekuatan dari dunia lain. Wulan merasa ketakutan. Kekuatan apa? Apa yang kau lakukan pada orang-orang yang hilang? Mbah Karto menatapnya dengan serius. Mereka adalah tumbal. Tanpa mereka, aku tidak bisa mendapatkan kekuatan yang aku butuhkan untuk menjaga warung ini tetap berjalan. Ini adalah cara untuk bertahan hidup. Wulan merasa mual mendengar penjelasan itu. Jadi, kau mengorbankan orang-orang untuk keuntunganmu? Itu tidak benar, Mbah. Mbah Karto tersenyum sinis. Kau tidak mengerti. Ini adalah hukum alam. Untuk mendapatkan sesuatu,
kau harus mengorbankan sesuatu yang lain. Wulan merasa terjebak antara rasa takut dan keinginan untuk mengetahui kebenaran. Saya tidak akan membiarkanmu melakukan hal-hal yang mengerikan ini lagi. Ia berusaha menunjukkan keberanian, meskipun hatinya bergetar. Mbah Karto mengabaikan pernyataannya dan mulai menggambar simbol-simbol aneh di atas meja dengan arang. Sekarang, kau akan melihat bagaimana ritual ini dilakukan. Jika kau ingin tahu kebenaran, kau harus menyaksikannya. Wulan merasa ketakutan, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Saya siap. Saya ingin tahu kebenarannya. Mbah Karto mulai mengucapkan mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti. Wulan, suaranya semakin keras, dan suasana di ruangan itu semakin mencekam. Wulan merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia tidak bisa berpaling. Tiba-tiba, lampu di ruangan itu berkedip, dan bayangan-bayangan aneh mulai muncul di dinding. Wulan merasa jantungnya berdegup kencang. Apa yang terjadi? Tanyanya. Suaranya bergetar. Tenanglah, kata Mbah Karto. Suaranya tenang. Ini adalah bagian dari ritual. Mereka yang hilang akan datang untuk memberikan kekuatan. Wulan merasa ketakutan. Saya tidak ingin melihat ini. Ia berusaha untuk mundur, tetapi Mbah Karto menahannya. Kau harus melihatnya, Wulan. Ini adalah kebenaran yang harus kau hadapi, katanya. Tatapannya tajam. Wulan menutup matanya, tetapi suara-suara aneh mulai terdengar di sekelilingnya. Wulan, Wulan. Suara itu semakin mendekat, membuatnya merasa semakin ketakutan. Ketika ia membuka matanya, ia melihat sosak-sosak yang tampak samar-samar muncul di sekelilingnya. Mereka adalah orang-orang yang hilang. Wajah mereka tampak penuh kesedihan dan kemarahan. Wulan merasa mual melihat mereka. Kenapa kau melakukan ini, Mbah Karto? Teriak Wulan. Suaranya penuh ketakutan. Apa yang kau lakukan pada mereka? Mbah Karto tidak menjawab, tetapi ia terus mengucapkan mantra, semakin keras dan penuh semangat. Wulan merasa terjebak dalam kegelapan, dan ia tahu bahwa ia harus melawan. Dengan segenap keberanian, Wulan berteriak, saya tidak akan membiarkanmu melakukan ini. Saya akan menghentikanmu. Mbah Karto terkejut, dan sejenak ia terdiam. Kau tidak bisa menghentikanku, Wulan. Ini adalah jalan yang telah kutempuh. Wulan merasa ada kekuatan yang mengalir dalam dirinya. Saya tidak takut padamu. Saya akan melawan. Dengan itu, Wulan berusaha untuk menghentikan ritual yang sedang berlangsung. Ia berlari ke arah Mbah Karto dan berusaha merebut keris dari tangannya. Pertarungan antara mereka pun dimulai, dan Wulan tahu bahwa ini adalah pertarungan untuk hidupnya. Kegelapan semakin mendalam, dan Wulan harus berjuang untuk menemukan kebenaran yang tersembunyi. Di balik semua misteri ini, ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi ia tahu bahwa ia tidak akan mundur. Ini adalah saatnya untuk menghadapi kegelapan dan mengungkap kebenaran. Wulan merasakan ketegangan yang luar biasa saat ia berusaha merebut keris dari tangan Mbah Karto. Suasana di dalam ruangan semakin mencekam, dan bayangan-bayangan aneh menari di dinding, seolah-olah menyaksikan pertarungan antara mereka. Wulan tahu bahwa ini adalah saat yang menentukan. Ia harus menghentikan ritual gelap ini sebelum terlambat. Mbah Karto dengan tatapan tajam berusaha mempertahankan kerisnya. Kau tidak tahu apa yang kau lakukan, Wulan. Ini bukan permainan, teriaknya. Suaranya menggema di dalam ruangan. Tapi ini adalah hidup orang-orang yang hilang. Balas Wulan, berusaha menarik keris itu lebih dekat. Saya tidak akan membiarkanmu mengorbankan mereka lagi. Dengan segenap tenaga, Wulan menarik keris itu, dan Mbah Karto terpaksa melepaskannya. Keris itu terjatuh ke lantai, dan Wulan segera mengambilnya. Saya akan menghentikanmu, Mbah, teriaknya, mengangkat keris dengan penuh keberanian. Mbah Karto tampak marah dan terkejut. Kau tidak bisa menghentikanku. Kekuatan ini lebih besar dari yang kau bayangkan. Ia melangkah maju, berusaha merebut kembali keris dari tangan Wulan. Wulan merasa jantungnya berdegup kencang. Saya tidak takut padamu. Ia mengayunkan keris itu, tetapi Mbah Karto dengan cepat menghindar. Pertarungan antara mereka pun dimulai, dan Wulan tahu bahwa ia harus berjuang untuk hidupnya. Mbah Karto mulai mengucapkan mantra, dan suasana di sekeliling mereka berubah.
Angin kencang berhembus, dan bayangan-bayangan aneh mulai muncul di sekeliling mereka. Wulan merasa ketakutan, tetapi ia tidak bisa mundur. Ia harus melawan. "Jangan biarkan dia menguasaimu," teriak suara-suara dari orang-orang yang hilang, seolah-olah memberi semangat kepada Wulan. "Kau bisa melakukannya." Dengan semangat yang baru, Wulan mengangkat keris dan berteriak, "Saya tidak akan membiarkanmu melakukan ini lagi, Mbah Karto. Saya akan menghentikan semua ini." Mbah Karto terkejut mendengar keberanian Wulan. "Kau tidak tahu apa yang kau hadapi." Ia melangkah maju, berusaha untuk menyerang Wulan. Wulan menghindar dan berusaha menusukkan keris ke arah Mbah Karto. "Saya tidak takut padamu," ia berteriak, berusaha untuk tetap fokus. Pertarungan semakin intens, dan Wulan merasa kekuatan dari orang-orang yang hilang mengalir dalam dirinya. Ia tahu bahwa ia tidak sendirian. "Saya akan membebaskan kalian," teriaknya, berusaha untuk mengalahkan Mbah Karto. Mbah Karto semakin marah, dan suasana di sekeliling mereka semakin gelap. "Kau tidak bisa menghentikanku. Aku akan mendapatkan kekuatanku kembali." Ia berusaha untuk mengeluarkan kekuatan gelapnya, tetapi Wulan tidak akan membiarkannya. Dengan segenap keberanian, Wulan mengangkat keris dan berteriak, "Saya memanggil kekuatan dari mereka yang hilang. Saya tidak akan membiarkanmu mengorbankan mereka lagi." Tiba-tiba, cahaya terang menyinari ruangan, dan bayangan-bayangan aneh mulai menghilang. Wulan merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir dalam dirinya. "Ini adalah akhir dari semua ini, Mbah Karto." Ia melangkah maju, siap untuk mengakhiri ritual gelap ini. Mbah Karto terkejut melihat perubahan itu. "Tidak, ini tidak mungkin." Ia berusaha melawan, tetapi Wulan sudah siap. Dengan satu gerakan, ia menusukkan keris ke arah Mbah Karto. Cahaya terang menyelimuti ruangan, dan suara jeritan terdengar saat Mbah Karto terjatuh. "Kau tidak bisa menghentikanku," teriaknya. Tetapi suaranya semakin melemah. Wulan merasa lega, tetapi ia tahu bahwa ini belum berakhir. "Saya akan membebaskan kalian," ia berteriak, berusaha untuk mengusir kegelapan yang menyelimuti tempat itu. Dengan keris di tangannya, Wulan berusaha untuk mengakhiri semua ritual gelap yang telah dilakukan. Mbah Karto, ia tahu bahwa ia harus melawan kegelapan dan mengungkap kebenaran yang tersembunyi di balik semua misteri ini. Kegelapan semakin mendalam, tetapi Wulan tidak akan mundur. Ini adalah saatnya untuk menghadapi kegelapan dan mengungkap kebenaran. Ia bertekad untuk membebaskan jiwa-jiwa yang terperangkap dan mengakhiri semua penderitaan yang telah ditimbulkan oleh Mbah Karto. Cahaya terang menyelimuti ruangan saat Wulan menusukkan keris ke arah Mbah Karto. Suara jeritan dan teriakan mengisi udara, dan bayangan-bayangan aneh mulai menghilang. Wulan merasakan kekuatan yang mengalir dalam dirinya, seolah-olah jiwa-jiwa yang terperangkap memberikan dukungan. Mbah Karto terjatuh ke lantai. Wajahnya tampak marah dan terkejut. "Kau tidak bisa melakukan ini. Ini adalah kekuatanku," teriaknya, tetapi suaranya semakin melemah. Wulan merasa lega, tetapi ia tahu bahwa ini belum berakhir. "Saya akan membebaskan kalian," ia berteriak, berusaha untuk mengusir kegelapan yang menyelimuti tempat itu. Dengan keris di tangannya, ia bertekad untuk mengakhiri semua ritual gelap yang telah dilakukan Mbah Karto. Saat Wulan berdiri di tengah ruangan, ia merasakan kehadiran orang-orang yang hilang. "Kami ada di sini, Wulan. Kami mendukungmu." Suara-suara itu berbisik, memberikan semangat dan kekuatan. Dengan semangat yang baru, Wulan mengangkat keris dan berteriak, "Saya tidak akan membiarkan Mbah Karto mengorbankan kalian lagi. Saya akan menghentikan semua ini." Mbah Karto berusaha bangkit, tetapi Wulan tidak akan membiarkannya. "Kau harus membayar untuk semua yang kau lakukan." Ia melangkah maju, siap untuk mengakhiri ritual gelap ini. Mbah Karto, dengan wajah penuh kemarahan, berusaha mengeluarkan kekuatan gelapnya. "Kau tidak tahu apa yang kau hadapi. Kekuatan ini lebih besar dari yang kau bayangkan." Ia mengangkat tangannya, dan bayangan-bayangan gelap mulai berkumpul di sekelilingnya. Wulan merasa ketakutan, tetapi ia tidak bisa mundur. "Saya tidak takut padamu," ia berteriak, mengangkat keris dengan penuh keberanian. "Saya memanggil kekuatan dari mereka yang hilang.
Saya tidak akan membiarkanmu mengorbankan mereka lagi. Cahaya terang kembali menyinari ruangan, dan bayangan-bayangan gelap mulai menghilang. Wulan merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir dalam dirinya. Ini adalah akhir dari semua ini. Mbah Karto, ia melangkah maju, siap untuk mengakhiri ritual gelap ini. Mbah Karto terkejut melihat perubahan itu. Tidak, ini tidak mungkin. Ia berusaha melawan, tetapi Wulan sudah siap. Dengan satu gerakan, ia mengarahkan keris ke arah Mbah Karto. Cahaya terang menyelimuti ruangan, dan suara jeritan terdengar saat Mbah Karto terjatuh. "Kau tidak bisa menghentikanku," teriaknya. Tetapi suaranya semakin melemah. Wulan merasa lega, tetapi ia tahu bahwa ini belum berakhir. "Saya akan membebaskan kalian," ia berteriak, berusaha untuk mengusir kegelapan yang menyelimuti tempat itu. Dengan keris di tangannya, Wulan berusaha untuk mengakhiri semua ritual gelap yang telah dilakukan. Mbah Karto, ia tahu bahwa ia harus melawan kegelapan dan mengungkap kebenaran yang tersembunyi di balik semua misteri ini. Kegelapan semakin mendalam, tetapi Wulan tidak akan mundur. Ini adalah saatnya untuk menghadapi kegelapan dan mengungkap kebenaran. Ia bertekad untuk membebaskan jiwa-jiwa yang terperangkap dan mengakhiri semua penderitaan yang telah ditimbulkan oleh Mbah Karto dengan semangat yang membara. Wulan mengangkat keris dan bersiap untuk melakukan serangan terakhir. "Ini adalah untuk semua orang yang hilang," teriaknya. Dan dengan satu gerakan, ia menusukkan keris ke arah Mbah Karto. Cahaya terang menyelimuti ruangan, dan suara jeritan terdengar saat Mbah Karto terjatuh. Wulan merasakan kekuatan yang mengalir dalam dirinya, dan ia tahu bahwa ia telah mengambil langkah yang benar. Kegelapan mulai menghilang, dan Wulan merasa harapan baru muncul. Dengan keberanian dan tekad, Wulan berjuang untuk mengakhiri semua ritual gelap ini. Ia tahu bahwa ini adalah pertarungan terakhir, dan ia tidak akan mundur. Kegelapan mungkin telah menguasai tempat ini, tetapi Wulan bertekad untuk membawa kembali cahaya dan membebaskan jiwa-jiwa yang terperangkap. Cahaya terang yang menyelimuti ruangan mulai memudar, dan Wulan merasakan kekuatan yang mengalir dalam dirinya. Namun, Mbah Karto tidak menyerah begitu saja. Dengan wajah marah dan penuh kebencian, ia berusaha bangkit meskipun terjatuh. "Kau pikir ini sudah berakhir?" teriak Mbah Karto. Suaranya menggema di dalam ruangan. "Kekuatan ini tidak akan hilang begitu saja. Aku akan mendapatkan kembali apa yang menjadi milikku." Wulan merasa ketakutan, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur. "Saya tidak akan membiarkanmu melakukan ini lagi." Ia mengangkat keris, bersiap untuk menghadapi Mbah Karto sekali lagi. Mbah Karto mulai mengucapkan mantra, dan suasana di sekeliling mereka berubah. Angin kencang berhembus, dan bayangan-bayangan gelap mulai berkumpul di sekelilingnya. Wulan merasa ketakutan, tetapi ia tidak bisa mundur. Ia harus melawan. "Jangan biarkan dia menguasaimu," teriak suara-suara dari orang-orang yang hilang, seolah-olah memberi semangat kepada Wulan. "Kau bisa melakukannya." Dengan semangat yang baru, Wulan mengangkat keris dan berteriak, "Saya tidak akan membiarkan Mbah Karto mengorbankan kalian lagi. Saya akan menghentikan semua ini." Cahaya terang kembali menyinari ruangan, dan bayangan-bayangan gelap mulai menghilang. Wulan merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir dalam dirinya. Ini adalah akhir dari semua ini. Mbah Karto, ia melangkah maju, siap untuk mengakhiri ritual gelap ini. Mbah Karto terkejut melihat perubahan itu. "Tidak, ini tidak mungkin." Ia berusaha melawan, tetapi Wulan sudah siap. Dengan satu gerakan, ia mengarahkan keris ke arah Mbah Karto. Cahaya terang menyelimuti ruangan, dan suara jeritan terdengar saat Mbah Karto terjatuh. "Kau tidak bisa menghentikanku," teriaknya. Tetapi suaranya semakin melemah. Wulan merasa lega, tetapi ia tahu bahwa ini belum berakhir. "Saya akan membebaskan kalian," ia berteriak, berusaha untuk mengusir kegelapan yang menyelimuti tempat itu. Dengan keris di tangannya, Wulan berusaha untuk mengakhiri semua ritual gelap yang telah dilakukan. Mbah Karto, ia tahu bahwa ia harus melawan kegelapan dan mengungkap kebenaran yang tersembunyi di balik semua misteri ini. Kegelapan semakin mendalam,
Tetapi Wulan tidak akan mundur. Ini adalah saatnya untuk menghadapi kegelapan dan mengungkap kebenaran. Ia bertekad untuk membebaskan jiwa-jiwa yang terperangkap dan mengakhiri semua penderitaan yang telah ditimbulkan oleh Mbah Karto. Dengan semangat yang membara, Wulan mengangkat keris dan bersiap untuk melakukan serangan terakhir. Ini adalah untuk semua orang yang hilang, teriaknya. Dan dengan satu gerakan, ia menusukkan keris ke arah Mbah Karto. Cahaya terang menyelimuti ruangan, dan suara jeritan terdengar saat Mbah Karto terjatuh. Wulan merasakan kekuatan yang mengalir dalam dirinya, dan ia tahu bahwa ia telah mengambil langkah yang benar. Kegelapan mulai menghilang, dan Wulan merasa harapan baru muncul. Dengan keberanian dan tekad, Wulan berjuang untuk mengakhiri semua ritual gelap ini. Ia tahu bahwa ini adalah pertarungan terakhir, dan ia tidak akan mundur. Kegelapan mungkin telah menguasai tempat ini, tetapi Wulan bertekad untuk membawa kembali cahaya dan membebaskan jiwa-jiwa yang terperangkap. Wulan berdiri dengan tegas. Keris di tangannya bersinar dalam cahaya yang mulai memudar. Mbah Karto terjatuh, wajahnya menunjukkan kemarahan dan ketidakberdayaan. "Kau tidak bisa melakukan ini, Wulan. Kekuatan ini adalah milikku," teriaknya. Tetapi suaranya semakin lemah. "Ini adalah untuk semua orang yang hilang," Wulan berteriak, mengangkat keris dengan penuh keberanian. "Saya tidak akan membiarkanmu mengorbankan mereka lagi." Cahaya terang kembali menyinari ruangan, dan bayangan-bayangan gelap mulai menghilang. Wulan merasakan kekuatan yang mengalir dalam dirinya, seolah-olah jiwa-jiwa yang terperangkap memberikan dukungan. "Kami ada di sini, Wulan. Kami mendukungmu." Suara-suara itu berbisik, memberikan semangat dan kekuatan. Dengan semangat yang baru, Wulan melangkah maju, siap untuk mengakhiri semua ritual gelap yang telah dilakukan Mbah Karto. "Kau harus membayar untuk semua yang kau lakukan," ia berteriak. Dan dengan satu gerakan, ia menusukkan keris ke arah Mbah Karto. Cahaya terang menyelimuti ruangan, dan suara jeritan terdengar saat Mbah Karto terjatuh. "Kau tidak bisa menghentikanku," teriaknya. Tetapi suaranya semakin melemah. Wulan merasakan kekuatan yang mengalir dalam dirinya, dan ia tahu bahwa ia telah mengambil langkah yang benar. Kegelapan mulai menghilang, dan Wulan merasa harapan baru muncul. "Saya akan membebaskan kalian," ia berteriak, berusaha untuk mengusir kegelapan yang menyelimuti tempat itu. Dengan keris di tangannya, ia bertekad untuk mengakhiri semua penderitaan yang telah ditimbulkan oleh Mbah Karto. Saat Mbah Karto terjatuh, bayangan-bayangan gelap yang mengelilinginya mulai menghilang. Wulan merasakan kelegaan yang luar biasa. "Ini adalah akhir dari semua ini," ia berteriak. Dan dengan satu gerakan, ia mengangkat keris dan menusukkannya ke tanah. Cahaya terang menyinari seluruh ruangan, dan suara-suara dari jiwa-jiwa yang terperangkap mulai terdengar. "Kami bebas." "Terima kasih, Wulan," mereka berbisik, dan Wulan merasakan kebahagiaan yang mendalam. Dengan Mbah Karto yang terjatuh dan kegelapan yang menghilang, Wulan tahu bahwa ia telah berhasil. "Saya tidak akan membiarkan kegelapan menguasai tempat ini lagi," ia bertekad. Dan dengan keris di tangannya, ia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Saat cahaya mulai meredup, Wulan melihat beanggen-beanggen yang dulunya menakutkan, kini berubah menjadi sosok-sosok yang damai. "Kami akan selalu bersamamu, Wulan. Terima kasih telah membebaskan kami," mereka berbisik, dan Wulan merasa terharu dengan senyuman di wajahnya. Wulan tahu bahwa ia telah mengakhiri semua ritual gelap dan membawa kembali cahaya ke tempat itu. "Saya akan terus melindungi tempat ini dan semua orang yang ada di dalamnya," ia berjanji. Kegelapan mungkin telah menguasai tempat ini, tetapi Wulan bertekad untuk membawa kembali cahaya dan membebaskan jiwa-jiwa yang terperangkap. Dengan keris di tangannya, ia melangkah keluar dari warung pecel lele, siap untuk menghadapi masa depan yang lebih cerah. Akhirnya, Wulan tahu bahwa ia tidak sendirian. Dengan dukungan dari jiwa-jiwa yang telah dibebaskannya, ia merasa lebih kuat dan berani. "Ini adalah awal yang baru," pikirnya, dan dengan langkah mantap, ia melanjutkan perjalanannya, siap untuk menghadapi tantangan yang akan datang.